Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya pada hari ini. Dan tak lupa pula salawat berserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah memberikan kita dua pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Rizka Efriza Fandi selaku moderator, dan ada beberapa rekan saya. Yang pertama ada Nurul Amira, yang kedua ada Sri Afianti Sihite, yang ketiga ada Muhammad Aditya Pranata, yang keempat ada M. Ridwan Fauji, dan yang kelima ada Nanda Perdana Siagian. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang inverse matrix. Nah, matriks sendiri merupakan susunan dari bilangan yang berbentuk persegi panjang, yang terdiri dari baris dan kolom. Adapun salah satu perhitungan matriks adalah menentukan inverse matrix. Inverse matrix banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, statistik, pendidikan, manajemen, dan juga bidang teknologi. Selanjutnya adalah inverse matrix. Nah, inverse matrix adalah sebuah kebalikan dari kedua matriks. Apabila matriks tersebut dikalikan, akan menghasilkan matriks persegi. Buka kurung, AB sama dengan BA sama dengan I, di mana I tersebut merupakan identitas ordo matriks N kali N. Maka matriks A disebut non-singular, dan matriks A merupakan inverse dari matriks B, atau matriks B merupakan inverse dari matriks A. Jika matriks A tidak mempunyai inverse, maka matriks A disebut matriks singular. Simbol dari inverse matriks adalah pangkat -1 dan terletak di atas hurufnya. Sebagai contoh, matriks B adalah inverse matriks A, sehingga ditulis B sama dengan A inverse -1. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat inverse. Nah, inverse sendiri memiliki beberapa sifat yang berlaku pada matriks persegi. Yang pertama yaitu buka kurung A pangkat -1 tutup kurung pangkat -1 sama dengan A. A kali A pangkat -1 sama dengan A pangkat -1 kali A sama dengan I. Buka kurung A kali B tutup kurung pangkat -1 sama dengan B pangkat -1 kali A pangkat -1. -1 tadi merupakan dari simbol inverse matrix. Jika A kali X sama dengan B, maka X sama dengan A pangkat -1 kali B. Jika X kali A sama dengan B, maka X sama dengan B kali A pangkat -1. Selanjutnya, A buka kurung pangkat T sama dengan pangkat -1 sama dengan buka kurung A pangkat -1 tutup kurung pangkat T. Selanjutnya, A pangkat -N sama dengan buka kurung A pangkat N tutup kurung pangkat -1 sama dengan buka kurung A pangkat -1 tutup kurung pangkat N. Dan selanjutnya buka kurung KA tutup kurung pangkat -1 sama dengan 1 per K A pangkat -1. Baiklah, untuk materi inverse matrix dengan adjoint saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan matriks inverse dengan adjoint. Contoh inverse dengan adjoint berikut contoh matriks inverse berordo 2 kali 2. Matriks P sama dengan elemen 3, 2, 5, 4. Penyelesaian elemen 3, 2, 5, 4 pangkat -1 sama dengan 1 per 3,4 kurang 2,5. Elemen 4 -2, -5, 3 sama dengan 1 per 2 elemen 4 -2, -5, 3 sama dengan
Elemen 2 negatif 1, negatif 2 per 5, 3 per 2. Untuk mendapatkan adjoin dari matriks yang berordo 2 kali 2 hanya perlu menukar nilai A dan D. Kemudian letakkan nilai negatif di depan B dan C. Selanjutnya elemen 3, 2, 5, 4, elemen 2 negatif 1, negatif 5 per 2, 3 per 2 sama dengan elemen 3 kali 2 tambah 2 kali negatif 5 per 2. 5 kali 2 tambah 4 kali negatif 5 per 2. 3 kali negatif 1 tambah 2 kali 3 per 2. 5 kali negatif 1 tambah 4 kali 3 per 2 sama dengan elemen 6 kurang 5, 10 kurang 10, negatif 3 tambah 3, negatif 5 tambah 6. Diperoleh hasil elemen 1, 0, 0, 1. Inverse matrik pangkat negatif 1 sama dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matrik inverse dengan eliminasi Gauss-Jordan. Agar lebih mudah dimengerti, kita langsung ke contoh pertama. Contoh pertama, yang pertama itu carilah inverse dari matrik A. 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. Jawabannya, cara penyelesaiannya itu kita taruh matrik identitas di sebelah kanan. Terus gimana caranya matrik identitas itu ada di sebelah kiri, mau ditambah, dikali, atau dibagi baris berapa. Nah, cara penyelesaiannya ini, baris pertama itu dikalikan 5 dulu, baru setelah itu dikurangi ketiga hasilnya. Nah, hasilnya yang seperti ada di PPT ini, 1, 2, 3, 0, 1, 4, 0, min 4, min 15, 1, 0, 0, 0, 1, 0, min 5, 0, 1. Terus matriks yang di atas kita tambahkan baris ketiga dengan 4 kali baris kedua hasilnya. Nah, hasilnya yaitu 1, 2, 3, 0, 1, 4, 0, 0, 1. Matriks di sebelah kanannya 1, 0, 0, 0, 1, 0, min 5, 4, 1. Selanjutnya kita kurangkan baris kedua dengan 4 kali baris ketiga, dan kita kurangkan juga baris pertama dengan 3 kali baris ketiga. Hasilnya itu 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Baris ke kanan, baris di kanan, 16, min 12, min 3, 20, min 15, min 4, min 5, 4, 1. Langkah terakhir, kita tinggal kurangkan baris pertama dengan 2 kali baris kedua. Hasilnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dan matriks di sebelah kanannya yaitu min 24, 18, 5, 20, min 15, min 4, min 5, 4, 1. Nah, ada di sebelah kanan kan sudah berbentuk matriks identitas kan. Jadi jawabannya yaitu A inverse sama dengan min 24, 18, 5, 20, min 15, min 4, 5, 4, 1. Itu jawabannya. Terus contoh yang kedua, yaitu carilah inverse matrik A sama dengan 1, 3, 2, 4. Ini ordo 2 kali 2. Cara penyelesaian contoh kedua itu lakukan operasi baris elementer sehingga diperoleh bentuk echelon baris tereduksi. Nah, seperti yang ada di penyelesaian di PPT ini, 1, 3, 1, 0, 2, 4, 0, 1 itu baris kedua itu dijumlahkan dengan min 2 dikali R1 ditambah R2. Jadi hasilnya 1, 3, 0, min 2, terus di matriks kanannya 1, min 2, 0, 1. Terus kita baris keduanya juga lagi, kita jumlahkan min setengah dikali R2. Jadi hasilnya 1, 3, 0, 1. Dan di sebelah kanannya itu 1, 0, 1, min setengah. Lalu selanjutnya baris pertama dijumlahkan min 3 dikali R2 ditambah R1. Jadi matriks di sebelah kirinya 1, 0, 0, 1 sudah menjadi matriks identitas. Dan di sebelah kanannya min 2, 1, 3 per 2, min setengah. Jadi hasilnya matriks inverse-nya yaitu min 2, 1, 3 per 2, min setengah. Sekian penjelasan dari saya.
Penyelesaian sistem linear dengan inverse. Inverse matriks dapat digunakan untuk mempermudah dalam menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear, baik itu 2 variabel maupun 3 variabel. Untuk menentukan penyelesaian SPLTF dengan inverse matriks, terlebih dahulu kita ubah bentuk umum SPLTF menjadi bentuk matriks. Perhatikan penjelasan berikut. Bentuk umum sistem persamaan linear 2 variabel adalah sebagai berikut. A1X sama dengan A1X tambah B1Y tambah C1 sama dengan D1 persamaan 1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2 persamaan 2. A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3 persamaan 3. Berikut contoh dari penyelesaian SPLTF. 2X tambah Y kurang Z sama dengan 1, X tambah Y tambah Z sama dengan 6, X kurang 2Y tambah Z sama dengan 0. Kemudian persamaan 1, 2, dan 3 kita susun dalam bentuk matriks berikut. 2, 1, 1, 1, 1, min 2, min 1, 1, 1, X, Y, Z sama dengan 1, 6, 0. Untuk menentukan nilai X, Y, dan Z, maka bentuk matriks AX sama dengan B harus kita ubah menjadi bentuk inverse seperti berikut. A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A, adjektif A, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Pertama, kita mencari determinan terlebih dahulu dari matriks A. Tambahkan 2 kolom di sebelah kanan. Kolom keempat berisi elemen dari kolom pertama, sedangkan kolom kelima berisi elemen dari kolom kedua matriks A. Sehingga matriks A menjadi seperti berikut. A sama dengan 2, 1, 1, 1, 1, min 2, min 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, min 2. Dari bentuk matriks di atas, nilai determinan matriks A adalah sebagai berikut. Determinan A sama dengan 2 dikali 1 kali 1 tambah 1 kali 1 kali 1 tambah min 1 kali 1 kali min 2 dikurang 1 kali 1 kali min 1 ditambah min 2 kali 1 kali 2 ditambah 1 kali 1 kali 1. Determinan A sama dengan 2 dikali 1 tambah 2 dikurang min 1 kurang 4 tambah 1. Determinan A sama dengan 5 dikurang min 4. Determinan A sama dengan 9. Menentukan adjoin M11 sama dengan 1 min 2, 11 sama dengan 1 dikali 1 dikurang min 2 dikali 1 sama dengan 3. Maka K11 adalah K11 sama dengan min 1 dikali 1 tambah 3 sama dengan 3. Kumpulkan semua nilai K yang diperoleh dari perhitungan di atas, yaitu sebagai berikut. K11 sama dengan 3, K12 sama dengan 0, K13 sama dengan min 3. K21 sama dengan 1, K22 sama dengan 3, K23 sama dengan 5, K31 sama dengan 2, K32 sama dengan min 3, K33 sama dengan 1. Dengan demikian, bentuk dari matriks kofaktor A adalah sebagai berikut. Kofaktor A sama dengan 3, 1, 2, 0, 5, min 3, min 3, 3, 1. Bentuk matriks transpos dari matriks kofaktor A adalah sebagai berikut. Kofaktor A pangkat T sama dengan 3, 0, min 3, 1, 3, 5, 2, min 3, 1. Bentuk transpos dari matriks kofaktor A merupakan matriks adjoin, sehingga adjoin dari matriks A adalah sebagai kofaktor A pangkat T sama dengan 3, 0, min 3, 1, 3, 5, 2, min 3, 1. Langkah terakhir adalah menentukan nilai X, Y, dan Z dengan mengubah bentuk matriks AX dikurang B menjadi bentuk inverse seperti berikut. X, Y, Z sama dengan 1 per determinan A. Adjoin 2, 1, 1, 1, 1, min 1, min 1, 1, 1, 1, 6, 0. X, Y, Z sama dengan 1 per 9. 3, 0, min 1, 1, 3, 5, 2, min 3, 1, 1, 6, 0. X, Y, Z sama dengan 2 per 9, 0 per 9, min 3 per 9, 1 per 9, 3 per 9, 5 per 9.
2/9, -3/9, 1/9. 160. X, Y, Z sama dengan -3/9 dikali 1 tambah 1/9 dikali 6 ditambah 2/9 dikali 0. 0/9 dikali 1 tambah 3/9 dikali 6 ditambah -3/9 dikali 0. -3/9 dikali 1 ditambah 5/9 dikali 6 ditambah 1/9 dikali 0. X, Y, Z sama dengan 3/9 ditambah 6/9 ditambah 0. 0 ditambah 18/9 ditambah 0. 1/3 ditambah 30/9 ditambah 0. X, Y, Z sama dengan 9/9, 18/9, 27/9. X, Y, Z sama dengan 1, 2, 3. Jadi kita peroleh nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Dengan demikian, himpunan penyelesaian sistem persamaan linear di atas adalah 1, 2, 3. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Sedangkan inverse matriks adalah kebalikan dari sebuah matriks, yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversnya, maka akan menjadi matriks identitas. Inverse matriks dilambangkan dengan A pangkat -1 jika suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Namun, tidak semua matriks juga memiliki inverse. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila masih terdapat kesalahan atau kesilapan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Terima kasih juga kepada teman-teman atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan kepada kami saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.